1,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di segmen Maksi ya, untuk edisi hari Selasa 8 Juli 2025. Dan saat ini kita akan membahas nih tentang kesehatan ya tentunya ya. Dan kita sudah terhubung dengan RSUD Sleman. Dan tema kita hari ini adalah atrial septal defect, penyakit jantung bawaan tidak bergejala pada anak. Dan tentu saja ada salah satu narasumber yang sudah bergabung lewat via Zoom bersama kami adalah Dr. R. Yuli Kristianto SPA. Beliau adalah spesialis anak Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Selamat siang, Dr. Ian. Halo, selamat siang, Mas Panji. Sehat, Dr. Ian? Alhamdulillah sehat-sehat sekali, Mas Panji. Luar biasa ini Dokter Ian nih, tema kita hari ini cocok sekali nih karena ini juga liburan sekolah juga. Yes. Kita membahas tentang anak juga ini ya. Dan terkait hal itu, monggo silakan untuk sebelum kita langsung ke sesinya jawab untuk memperkenalkan dan tentunya untuk membahas kenapa memilih tema kita hari ini penyakit jantung bawaan tidak bergejala pada anak. Monggo silakan Dokter Ian. Iya, oke. Terima kasih sekali Mas Panji. Ya. Pendengar semuanya, jadi kali ini ya kita banyak akan berbicara tentang anak pada bulan-bulan ini karena dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional yang akan jatuh pada tanggal 23 Juli tahun 2025 besok. Ya, salah satu tema dalam Hari Anak Nasional besok adalah anak-anak yang terlindungi, termasuk terlindungi dari penyakit-penyakit yang mungkin dia akan mengalami akan jatuh pada anak tetapi secara silent atau tidak diketahui. Nah, salah satu penyakit-penyakit pada anak yang kadang-kadang itu tuh baru ketahuan setelah dia dewasa itu adalah atrial septal defect. Atrial septal defect itu atau defek sekat atrium dari jantung itu adalah salah satu dari sekian banyak penyakit jantung bawaan pada anak. Penyakit jantung bawaan pada anak itu banyak dan umumnya dia berat ya. Jadi dari awal lahir itu sudah ketahuan anaknya tuh langsung sesek, nafasnya cepat atau megap-megap, itu biasanya akan ketahuan seperti itu. Tapi yang unik pada atrial septal defect ini adalah justru pada anak-anak ketika lahir dia tidak bergejala. Kenapa? Karena kelainannya itu ringan ya. Baru nanti akan menimbulkan gejala setelah atrial septal defect itu bertahan bertahun-tahun sampai anaknya dia masuk usia sekolah atau masuk usia remaja. Ya, kadang-kadang ASD yang kecil itu bahkan baru ketahuan setelah orangnya tuh dewasa, pada saat hamil atau pada saat dia sudah usia 40 ke atas ketika aktivitas fisik di eko baru ketahuan, oh ternyata dulu punya ASD yang nggak ketahuan selama masa kecil. Nah, ASD ini sulit dideteksi ya. Kalau penyakit jantung yang lain gejalanya akan langsung tampak. Karena anaknya megap-megap, anaknya sesak, biruan seperti itu, tapi ASD ini umumnya tidak ketahuan. Jadi ketika anak lahir, kemudian diperiksa oleh dokter, karena kelainannya itu begitu kecilnya, bahkan pemeriksaan fisik dari dokter itu pun di awal-awal anak lahir, itu tidak akan bisa menemukan ASD. Nah, terus gimana dok ketemunya? ASD itu baru bergejala nanti setelah bertahun-tahun kemudian. Ketika anak usia masuk 5 tahun, kok anaknya gampang capek ya ketika lari-lari, gampang deg-degan ya ketika lari-lari, atau ketika batuk pilek diperiksa dokter tiba-tiba ketemu, loh ini kok ada bising jantung. Orang tuanya biasanya akan ngomong, loh dokter zaman dulu katanya nggak ada apa-apa di jantungnya gitu, aman-aman aja. Iya bu, ini baru ketahuan sekarang. Nah, kelainan ASD itu seperti itu, atrial septal defect, baru ketahuan setelah usianya lanjut. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Untuk yang pertama adalah mencegah terlebih dahulu. Kita harus tahu faktor resiko untuk munculnya ASD itu. ASD itu defek sekat atau penutupan sekat antara jantung bagian kanan dan jantung bagian kiri itu tidak terjadi secara sempurna. Akibatnya akan ada aliran dari atrium atau serambi jantung kiri ke arah serambi jantung kanan. Artinya nanti beban jantung kanannya nanti akan berlebihan. Kalau nanti bertahun-tahun, nanti jantung sisi sebelah kanan itu akan membesar. Ketika jantung sisi sebelah kanan membesar itu baru nanti akan muncul gejala biasanya. Muncul gejala bising jantung, muncul gejala peningkatan tekanan darah pada paru-paru atau pH. Nah itu biasanya muncul bertahun-tahun kemudian.
Nah, repotnya kalau sudah itu terjadi berat, kadang-kadang terjadi arus balik dari kanan ke kiri, itu sudah biasanya sulit diperbaiki. Anaknya jadi muncul gejala kebiruan. Nah, makanya yang paling penting pertama adalah kita kenal dulu faktor resikonya kenapa orang bisa muncul ASD ini. Nah, yang namanya kelainan jantung bawaan itu penyebabnya umumnya tidak diketahui. Artinya apa yang bikin apa, misalnya makan apa ibunya terus anaknya jadi jantung bawaan gitu, tidak ada yang seperti itu. Tetapi ada faktor risiko, faktor-faktor yang membuat penyakit jantung itu muncul lebih sering pada anak. Yang pertama itu adalah kondisi dari ibunya sendiri. Satu, usia. Jadi ketika ibu itu dia hamil di usia lebih dari 35 tahun, maka kelainan genetik, kelainan kongenital pada bayi itu akan semakin sering muncul. Termasuk salah satunya adalah penyakit jantung bawaan ini. Tidak hanya ASD, tapi hampir seluruh penyakit jantung bawaan nanti meningkat. Termasuk sindrom-sindrom yang ada kaitannya dengan kromosom seperti Down syndrome. Itu yang pertama. Jadi hati-hati Bu, kalau ibu berusia 35 tahun, resiko untuk anak menjadi penyakit jantung bawaan itu tinggi. Kemudian yang kedua adalah rokok, alkohol. Nah, ibu-ibu yang dia terpapar asap rokok sering, alkohol sering, itu ternyata juga berpotensi anaknya mengalami gangguan penyakit jantung bawaan. Ya, lahir-lahir anaknya mengalami defek sekat. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau ibunya berusia tua, anaknya lahir itu mengalami cacat genetik atau kelainan kromosom seperti Down syndrome, ya. Anak dengan Down syndrome itu dia berisiko lebih besar, sekitar 20 kali lipatnya untuk mengalami penyakit jantung bawaan. Kemudian vaksinasi, loh apa hubungannya dengan vaksinasi? Karena ada penyakit jantung bawaan yang dia disebabkan karena infeksi rubella. Ya, rubella itu adalah virus yang ternama karena dia kalau terkena pada ibu hamil akan menimbulkan kecacatan pada bayi. Cacatnya, sindrom rubella kongenital itu bisa mengenai sistem saraf pusat, ya, kejang, kemudian gangguan jantung, kemudian gangguan telinga atau pendengaran. Nah, itu sering kali terjadi, jadi hampir serentak semuanya bisa kena. Makanya kok pemerintah pada usia 9 bulan pada anak-anak mewajibkan vaksinasi rubella, karena itu untuk proteksi bukan hanya pada masa kanak-kanak, tapi di masa depan, pada setelah anak-anak itu menjadi dewasa. Ya, rubella itu bisa berpotensi menjadi itu. Kemudian ibu punya penyakit-penyakit seperti diabetes. Diabetes itu juga berhubungan dengan terjadinya kelainan kongenital atau kelainan tertentu pada bayi yang dikandungnya. Dan masih banyak kelainan-kelainan lain yang berhubungan dengan lingkungan, misalnya paparan zat-zat kimia tertentu, polutan, itu yang masih terus diteliti oleh para peneliti. Tapi sementara itu adalah efek samping, itu adalah risikonya. Sehingga kita perlu hati-hati, ya, ibu-ibu yang hamil di usia di atas 35, asap rokok, paparan asap rokok, alkohol, itu sebenarnya harus sangat berhati-hati karena anak bisa berpotensi lahir dengan ASD. Kemudian kalau dilalah ibu-ibu usia di atas 35 atau ada anak Down syndrome atau periwayat kena rubella kemudian hamil, maka setelah lahir anaknya wajib dilakukan screening atau pemeriksaan jantung lebih dini dengan ekokardiografi. Sehingga apa, ibu-ibu yang berisiko tadi, yang lahir anaknya bayinya tampaknya oke, baik-baik saja, nanti akan dieko sehingga ketahuan lebih dini ada kelainan jantung atau tidak, ya. Ini terutama yang wajib itu adalah pada pasien Down syndrome. Anak dengan Down syndrome itu wajib untuk menjalani ekokardiografi karena kelainan jantungnya dia frekuensinya lebih tinggi pada anak Down syndrome. Kemudian ibu-ibu pada usia di atas 35 tahun sejak hamil harus USG. Karena dari situ akan ketahuan kecacatan-kecacatan yang mungkin terjadi pada anak lebih dini. Nah, setelah itu apa yang kemudian kita bisa lakukan pada anak-anak yang dia lahir kok kemudian akhirnya ketahuan, bener nih dok, anak saya punya ASD pada anak-anak. Apa yang harus kita lakukan? Anak tersebut nanti harus didampingi oleh dokter kardiologi anak atau ahli jantung anak untuk dikontrol. Biasanya tiap 3-6 bulan sekali, tergantung lebar kecilnya defek sekatnya itu. Kalau dia lebar maka dia harus lebih sering kontrolnya, ada obat yang diminum. Kalau kecil apalagi ada potensi menutup dengan sendirinya yang tinggi, maka biasanya 6 bulan baru kontrol. Nah, itu nanti akan didampingi terus. Kalau ternyata tidak bisa menutup dengan sendirinya, maka akan dilakukan intervensi penutupan secara medis. Dengan apa? Yang pertama dengan kateterisasi,
yaitu dengan memasukkan kayak kabel gitu. Sekarang teknologi kita canggih, jadi operasi jantung nggak selalu harus buka dada, tetapi dengan melalui pembuluh darah di kaki kita masukkan kabel kayak remote gitu, kita lihat di kamera, kemudian begitu sampai jantung kita kembangkan alat untuk nutup defek sekatnya itu, jadi sekatnya bisa ketutup. Nah itu kalau bisa ditutup dengan itu bagus. Tapi ada beberapa kelainan jantung yang kompleks, ASD yang kompleks, yang lebar, yang dia tidak bisa ditutup dengan device melalui kateterisasi atau melalui kabel tadi, maka harus dilakukan operasi pembukaan dari dada untuk ditutup secara dijahit dengan manual, ya ditutup dengan mesh, dengan jahitan yang khusus dari dokter bedah jantung anak. Ya, tata laksananya begitu. Harapannya adalah ketika sudah diterapi, sudah diperbaiki, lubangnya sudah ditutup, maka kemudian kedepannya fungsi jantung anak akan tetap optimal. Dia tidak akan mengalami gangguan jantung akibat perbedaan tekanan dari jantung kanan dan jantung kiri akibat adanya lubang atau kebocoran itu tadi, sehingga dia bisa hidup seperti bagaimana orang biasa. Ya, mungkin itu saja Mas Panji sekilas tentang ASD. Baik, terima kasih nih Dokter Yani, dan kita juga membuka di line telepon di 58333 dan juga di 081127111911. Sebenarnya dari tadi sudah ada yang bergabung, apakah masih tersambung? Kita coba lihat ya Dok. Iya. Siang. Halo. Selamat siang. Boleh dicoba lagi ya di 58033 yang ingin bergabung tadi ya. Dan kita masih membahas terkait dengan ASD ya Dok. Nih masalahnya kan ketika sembari kita menunggu pendengar yang ingin bergabung, ketika bayi ini mungkin sudah apa ya istilahnya, sudah dideteksi lebih awal, lebih dini misalnya ya Dok. Ini sudah diketahui terkait dengan penyakit ASD tersebut nih. Iya. Mungkin sudah dapat vonis segala macam segala. Nah, apakah ada apa ya istilahnya tuh obat yang benar-benar dari orang tersebut atau anak tersebut itu bisa sembuh nih Dok? Iya. Langsung ya. Jadi kadang-kadang ya vonis penyakit jantung bawaan itu menjadi momok bagi orang tua, seolah-olah waduh anakku jantungnya bocor ini gitu. Jantung bocor udah ibarat kayak ban bocor aja atau genteng bocor ya. Jadi tampaknya seram sekali gitu jantungnya bocor. Tapi sebenarnya kayak ASD seperti ini kebanyakan bisa diperbaiki dengan sempurna Mas. Nah hanya saja tinggal ketaatan orang tua untuk tadi kontrol ke dokter jantung anak itu. Karena ada orang tua yang dia sedemikian denialnya atau menyangkalnya, saking takutnya ya Mas ya, kita maklumi ya kayak gitu ya. Dia saking takutnya malah kemudian tidak kontrol ke dokter anak. Enggak, anak saya enggak apa-apa kok, denial. Jadi ASD itu kan umumnya tidak bergejala berat ya, sehingga kadang-kadang orang tua menyangkal. Enggak apa-apa dok, saya enggak akan kontrol lagi karena menurut saya anak saya fine-fine aja, sama dokter itu sukanya menakut-nakuti aja gitu. Nah padahal kalau dibiarkan saja setelah umur SD remaja itu baru kemudian muncul gejala. Nah kadang-kadang orang tua juga malah mencari misalnya, mohon maaf ya, pengobatan alternatif, dikasih tablet-tablet apa, suruh minum jamu-jamuan apa ya. Selama ini pengobatan medikamentosa alternatif dengan herbal seperti itu belum ada yang bisa ditunjukkan manfaatnya untuk menutup kelainan jantung itu. Jadi memang harus dilakukan penutupan sesuai indikasi dari dokter. Jadi entah penutupannya dengan tadi kateterisasi atau dengan operatif. Kadang-kadang ada yang bisa menutup sendiri. Yang menutup sendiri itu saking kecilnya ya, kecil sekali, itu nggak perlu minum apa-apa, cukup dibiarin aja dia nutup sendiri kalau ukurannya kecil. Ya, tetapi kalau dia cukup besar, jalan satu-satunya ya hanya intervensi medis dengan kateterisasi atau dengan operasi pembedahan sesuai indikasi besar kecilnya atau bentuk kelainannya. Nah untuk obat-obatan memang belum ada ya Mas ya, untuk pengobatan apalagi obat-obatan herbal yang bisa nutup langsung ASD-nya itu belum ada. Berarti masih dalam tindakan begitu ya Iya Dok? Betul, hanya dengan tindakan itu. Nah terkait tadi Dokter Ian bilang ketika ada pembiaran begitu ya dari orang tua, ini kan berarti kita membutuhkan peran orang tua ini kan karena masih anak-anak ya, jadi peran orang tua ini masih sangat ini ya dibutuhkan begitu ya. Betul sekali. Bagaimana jika ada memang kondisi pembiaran, benar-benar pembiaran
misalnya dalam segi medis anak tersebut memang sudah divonis gejala ASD begitu, karena mungkin orang tuanya denial dan mungkin penanganannya juga tidak sesuai begitu. Dan bagaimana secara dampak nyata nih ya, misalnya apakah ada contoh seperti itu agar kita bisa membuka nih para pendengar ya, orang tua di luaran sana agar paham nih bagaimana ketika ada pembiaran terkait ASD ini, dampaknya seperti apa ya, dari segi medis dan mungkin dari pengalaman nih dok yang sudah terjadi. Mau silakan. Jadi saya punya cerita satu pasien yang dia mengalami ASD. Nah dulu waktu kecilnya di usia kalau nggak salah sekitar 1-2 tahun, anak itu kebetulan menjalani screening kardiologi, kemudian ditemukan ada ASD, ada lubang di atriumnya. Karena anak itu tidak bergejala, anak itu masih aktif, anak itu makan, lari, main-main, baik-baik saja. Waktu itu orang tua sudah disarankan untuk kontrol rutin, kemudian kateterisasi sampai dengan operasi tergantung follow up-nya nanti ya. Tapi kemudian tidak nongol sama sekali ke dokter. Nah apa yang terjadi kemudian, beberapa tahun kemudian ketika anak itu SD kalau nggak salah atau SMP saya nggak salah, kelainan jantungnya itu menyebabkan gangguan bentuk atau perubahan bentuk jantung yang semula kecil ya lubangnya, itu dia kemudian membuat bagian jantung kanannya menjadi membengkak, membesar, kemudian alirannya yang awalnya dari kiri ke kanan dia mulai berbalik dari kanan ke kiri. Ya. Apa yang terjadi ketika pada saat itu anak itu masuk ke rumah sakit dia dengan kejang, kemudian masuk sampai penurunan kesadaran, ternyata di otaknya ada abses atau infeksi di otak. Ya, jadi sebagai komplikasi dari penyakit jantung bawaannya. Nah, penyakit jantung bawaan kalau dibiarkan seperti pada kasus saya tadi, itu kerusakannya menjadi permanen, para pendengar semuanya. Jadi sehingga perubahan pada jantung itu yang terjadi bertahun-tahun dari kecil tidak diintervensi, dia akan menetap. Ya. Sehingga akhirnya apa? Setelah dia usia itu ketemu seperti itu, yang awalnya bisa diintervensi, jantungnya bisa jadi normal, akhirnya jadi tidak normal. Bentuk jantungnya sudah berubah gitu. Aliran darahnya sudah berubah, itu tidak bisa diubah lagi, sudah bisa tidak bisa diperbaiki, sehingga dia sampai dewasanya yang semulanya simple ASD, sebutan kami adalah mudah diperbaiki, dia menjadi penyakit jantung yang berat, ya bahkan masih usia muda ya 20-30 tahun dia sudah seperti simbah-simbah karena fungsi jantungnya sudah menurun lebih cepat. Ya itu salah satu konsekuensinya tadi, Mas Panji. Wah, jadi memang apakah penting untuk mengetahui lebih dini begitu dok? Sedangkan dokter Ian bilang ketika dari USG pun itu tidak bisa mendeteksi ya. Nah terkait hal ini nih, bagaimana orang tua ini bisa nih mendeteksi lebih dini agar tidak terlambat di dalam penanganannya ya. Tips-tipsnya bagaimana agar para orang tua ini lebih mengetahui sejak dini begitu dok? Iya. Jadi yang pertama orang tua harus tahu ketika hamil dan melahirkan anak itu harus tahu bahwa saya punya faktor resiko terhadap anak saya atau tidak ya. Sekarang paradigmanya seperti itu. Banyak pasien-pasien saya yang orang tuanya sudah cukup pinter, jadi ketika datang, dok, saya itu dok di keluarga itu punya riwayat penyakit jantung bawaan. Ya. Kakek saya ada, ayahnya juga ada, sehingga kemudian saya juga khawatir nih, saya punya penyakit jantung bawaan. Oke, nah awareness seperti itu penting sekarang. Kemudian ketika hamil, kadang-kadang ibu bercerita, dok saya waktu hamil itu kena rubella, dok saya pada waktu hamil itu terpapar asap rokok, boleh nggak sih saya ikut screening penyakit jantung bawaan pada anak saya? Boleh, seperti itu, boleh dilakukan. Yang pertama dokter akan memeriksa ya dengan stetoskop, tetapi karena ASD itu kecil sekali, biasanya dengan stetoskop tidak akan langsung terdeteksi. Tetapi kalau ada faktor risiko yang cukup kuat dari orang tuanya, kami akan merujuk ke dokter spesialis anak, khusus kardiologi anak, kemudian akan dilakukan ekokardiografi. Nah dari ekokardiografi itu baru nanti akan ketahuan Bapak Ibu, apakah ada defek sekat atau tidak di situ, atau ada penyakit kelainan jantung bawaan yang lain. Nah
Screening untuk kelainan jantung bawaan juga dianjurkan bagi yang pertama anak Down syndrome tadi ya, atau yang kedua anak dengan kelainan-kelainan kongenital yang melibatkan misalnya mata katarak kongenital, gangguan telinga kongenital, itu juga disarankan untuk screening penyakit jantung. Kemudian anak lahir dari ibu dengan diabetes, anak lahir dari ibu dengan riwayat mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan rutin tertentu yang dikonsumsi terus-menerus sepanjang usia ibunya, itu juga harus menjalani screening dari awal. Karena tadi kata Mas Panji betul, jadi dengan stetoskop biasa ya, itu biasanya akan sulit ketahuan, maka harus dengan ekokardiografi. Jadi pertama lihat dulu faktor risikonya ada atau tidak. Kalau ada faktor risiko, boleh nanti berkonsultasi kami apakah perlu dilakukan untuk screening pemeriksaan jantung terhadap ASD atau tidak. Begitu Mas Panji. Baik, ini terkait dengan misalnya screening dan mungkin secara orang tua itu sudah ingin nih mengetahui sejak dini karena mungkin dalam situasi tersebut memang sudah ada indikasi-indikasi tersebut dan ingin memastikan. Nah, kekhawatiran seorang orang tua adalah ketika penanganannya adalah tadi yang disebut adalah entah itu akan dimasukkan sebuah alat ke dalam tubuhnya seorang bayi, padahal di kondisi tersebut adalah ketika seorang anak masih dalam kondisi yang sangat rentan nih, balita masih kecil begitu ya, yang pada umumnya tuh digigit nyamuk aja udah langsung sakit, udah begitu. serem ya gitu. Nah seperti itu. Ini bagaimana nih untuk meyakinkan ke orang tua bahkan tindakan tersebut itu memang aman dilakukan untuk bayi begitu. Iya. Dok. Nah uniknya begini Mas. Jadi yang paling sering kita lakukan untuk meyakinkan orang tua adalah dengan peers atau sesama. Jadi sesama ketemu dengan sesama anak-anak penderita penyakit jantung bawaan. Jadi biasanya anak-anak dengan penderita penyakit jantung bawaan ini akan kami rujuk ke dokter konsultan kardiologi anak. Biasanya ke Rumah Sakit Sarjito. Nah di sana dia akan bertemu dengan nggak cuma ratusan Mas, ribuan anak dari daerah Jawa Tengah dan DIY yang memang dirujuk ke Sarjito dengan penyakit jantung bawaan. Nah di sana mereka, harapan kami biasanya kita ajak untuk bertukar cerita dengan komunitas anak-anak yang mengalami penyakit jantung bawaan. Dari sharing, dari kemudian melihat pengalaman orang anak-anak yang lain. Oh ini sudah dikateterisasi hasilnya bagus, kemudian dioperasi hasilnya bagus. Itu orang tua nanti akan tambah yakin dari situ. Karena biasanya kalau nggak ngelihat sendiri hasilnya kan nggak yakin ya, nggak tahu ya. Aduh, anakku masih kecil tampak sehat-sehat saja, ngapain harus dikateterisasi segala gitu. Itu sering terjadi dan maka kita yakinkan, kita pertemukan dengan orang-orang tua yang anaknya sudah menjalani kateterisasi, nanti bisa berkonsultasi, bisa ngobrol-ngobrol, sharing dengan mereka, nanti biasanya akan lebih yakin. Tapi itu kalau sebutan bahasa Jawanya ya itu kerenteking orang tua atau niatnya orang tua, karena kadang-kadang rasa denialnya itu sendiri udah diajak ketemu dengan orang lain aja sudah nggak mau, jadi udah minder duluan. Padahal itu penting, kita bercerita, berbagi dengan orang itu kita akan banyak belajar dan itu mendewasakan kita agar kita jadi tidak menjadi paranoid atau ketakutan dengan prosedur-prosedur medis yang dilakukan. Jadi memang seperti itu. Dan di sisi medis sendiri kami biasanya teman-teman dokter kardiologi anak ya akan menjelaskan secara detail, menunjukkan sangat detail gambarnya gimana, alatnya seperti apa, biasanya akan kita tunjukkan. Terus dengan ditambah bertemu dengan rekan-rekan orang tua yang anaknya pasca tindakan seperti itu, biasanya akan lebih meyakinkan pada orang tua. Jadi yang saya mungkin pesankan bagi orang tua, sebelum kita jatuh pada ketakutan kita sendiri, mungkin ada baiknya kita belajar dari teman-teman kita, orang tua yang sudah menjalani prosedur tersebut dan berhasil dengan baik, dan nanti akan lebih meyakinkan pada mereka. Begitu Mas Panji. Baik, ini terakhir ini sebelum kita tutup ini Dr. Rian. Nah ini terkait dengan penanganan tersebut di RSUD Sleman sendiri ini. Apakah sudah memadai untuk melakukan hal tersebut di RSUD Sleman, dan bagaimana misalnya ketika orang tua ingin memeriksa di RSUD Sleman, dan bagaimana jalannya untuk agar bisa sampai ke tindakan tersebut nih di RSUD Sleman sendiri? Apakah nanti akan ada rujukan tersebut, apakah mungkin ini di cover dengan BPJS? Monggo silahkan. Betul. Nih Dokter Rian. Iya, jadi jika ada faktor risiko atau ada gejala penyakit jantung bawaan, biasanya teman-teman dari puskesmas atau dokter keluarga akan merujuk ke kami, ke dokter spesialis anak dulu. Bisa di semua rumah sakit, tidak harus di RSUD Sleman.
Dokter anak akan kemudian melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, apakah kemudian akan ditemukan bising atau gangguan jantung yang tampak secara nyata. Kalau misalnya nanti ketemu atau ditemukan faktor risiko yang cukup kuat meskipun gejalanya nggak begitu besar, nanti biasanya akan kita rujuk ke kardiolog anak. Kalau di RSUD Sleman sendiri kami punya dokter kardiologi yang meskipun umumnya dia memegang pasien dewasa, tapi beliau juga bisa melakukan ekokardiografi untuk anak. Bila dilakukan ekokardiografi kemudian defek sekatnya itu ketemu, maka pasien tersebut akan kita rujuk ke Sarjito. Selama ini memang center untuk pelayanan kardiologi anak di Jogja itu masih di Rumah Sakit Dr. Sarjito ya, karena tindakan apa-apa eko itu masih hanya di sana saja. Dan itu bisa ditanggung BPJS sepenuhnya. Kalau memang pada pasien itu didapatkan kelainan jantung bawaan, itu full tanggungannya oleh BPJS termasuk sampai nanti tindakannya. Ya, jadi semuanya tertanggung oleh BPJS, tinggal nanti melengkapi rujukan saja. Termasuk juga dengan asuransi yang lain jelas coverage-nya jauh lebih bagus ya daripada BPJS. Jadi biasanya menanggung juga untuk penyakit jantung bawaan. Nah, tergantung asuransinya apa. Tapi BPJS itu ditanggung, jadi bisa pakai BPJS. Wah, ini udah kabar baik sekali ini ya. Sudah ditanggung BPJS karena masyarakat kita juga masih banyak sekali yang masih mengandalkan BPJS. Betul, ini dok. Dan di RSUD Sleman sendiri pastinya juga akan menerima BPJS ya dok? Iya, kami menerima BPJS.